Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, terima kasih Praise and Worship yang benar-benar pagi hari ini saya rasakan ya. Tuhan tuh selalu hadir, tapi hari ini saya rasakan hari ini luar biasa. Karena apa? Pertama kali saya lihat kursi itu penuh dan kurang. Ini ada masalah, kursi kurang, tapi good problem sampai di belakang. Puji Tuhan yang duduk di belakang tetap bisa menerima firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan sederhana, simple. Tapi kadang-kadang saking sederhananya kita nganggap enteng. Karena kita sering dengar ini bukan berarti ini wah gampang. Hari ini saya mau berbicara tentang grace is, kasih karunia adalah. Dan tema, subtema adalah hari ini kasih karunia dan iman. Jadi kita berbicara bulan-bulan ini adalah bulan persiapan untuk kita menyambut Paskah, Jumat Agung ya. Dan kita bukan hanya berbicara mengenai kasih karunia, tapi saya mau pastikan Bapak Ibu merasakan dan menikmati dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk hari ini subtemanya adalah kasih karunia dan iman. Apa itu kasih karunia dan apa hubungannya dengan iman? Saya mau bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8 saya minta Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kita semua tahu ya kalau untuk selamat ya, itu nggak bisa karena kita baik. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan sesuatu maka kita selamat. Keselamatan adalah kasih karunia. Tapi setelah kita selamat, kita tetap perlu kasih karunia. Dan saya mau ambil quote-nya yang dikatakan PowerPoint selanjutnya, grace is God's part, faith is our part. Maksudnya begini, kasih karunia itu bagiannya Tuhan. Tapi ada bagian kita, iman adalah bagiannya kita. Ini maksudnya apa toh? Maksudnya apa kok kasih karunia itu bagiannya Tuhan? Ini maksudnya apa? Saya mau katakan bahwa saya mau menjelaskan sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita kurang memahami arti kasih karunia itu sendiri. Saya mau katakan bahwa kasih karunia, grace is, PowerPoint selanjutnya, adalah diri pribadi Yesus. Kasih karunia adalah segala sesuatu yang Tuhan miliki, sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita manusia, terlepas dari usaha kita, terlepas dari apa yang kita lakukan, itu kasih karunia. Jadi kalau kita untuk mendapatkan kasih karunia, ini it's a gift, hadiah. Jadi nggak ada hubungannya dengan usaha kita. Makanya kalau ada orang yang merasa saya terlalu jelek, saya nggak layak, saya orang yang kurang beruntung, saya orang yang berdosa, saya jatuh selalu dalam dosa. Saya mau katakan ada kasih karunia yang terlepas dari segala perbuatanmu, karena kasihnya Tuhan dan dikaruniakan kepadamu tanpa memandang latar belakang perbuatan. Itu adalah kasih karunia. Nah, tapi ada juga yang kedua, yaitu tentang iman. Tadi saya bilang tentang kasih karunia, kita semua tahu. Tapi tentang iman sekarang, PowerPoint selanjutnya. Saya mau katakan iman itu apa sih? Kan kita berbicara tentang iman. Kita pengen ya seperti Abraham, imannya kuat jadi bisa taat. Nah, kalau iman tadi adalah bagiannya
kita. Tapi saya mau katakan ini, tapi iman kita itu tidak menggerakkan Tuhan, ya. Iman kita tidak menggerakkan Tuhan karena Tuhan bergerak karena anugerah. Saya mau jelaskan ini, bingungin ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita beriman, percaya, itu bagian kita. Tapi jangan salah berpikir gara-gara iman percaya kita, maka Tuhan bisa digerakkan karena iman kita. Itu salah. Karena Tuhan tuh bergerak karena memang Dia itu grace, kasih karunia. Dia bergerak sesuai kasih karunia. Nah, iman itu, bagian kita itu adalah menyepakati. Menyepakati itu maksudnya setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua setuju. Makanya kita katakan amin, itu maksudnya setuju. Iya. Dengan apa yang Dia katakan, firman Tuhan, ya. Dan juga selain itu karena kita setuju, kita mulai menjangkau, meraih sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Itu iman. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh saya beriman, saya beriman. Dan saya sudah pakai ayat firman Tuhan. Dan seringkali ayat firman Tuhannya betul lagi. Ya dikatakan apa tadi, ada orang yang percaya saya udah membaca firman dan saya sedang menyepakati firman Tuhan. Apapun yang saya minta, Tuhan pasti tepati, Tuhan berikan. Wong Tuhan aja ayatnya sebelumnya pohon ara aja dikutuk mati, ya. Dan saya mau berdoa ini untuk sesuatu. Saya berdoa, saya percaya. Baik, itu ada firman-Nya. Tapi saya mau katakan segala sesuatu yang engkau percayai, imanmu itu harus sepakat, cocok gak sama firman Tuhan. Karena kalau kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh karena alasan saya mau supaya toko saya, usaha saya yang paling laku, supaya kapok itu lawan saya. Nah, enggak diomongin gitu sih, tapi di dalam hati kalau denger lawan kompetisinya rugi, bangkrut, kok seneng? Puji Tuhan. Nah, itu hati-hati. Karena enggak ada yang tahu, cuma engkau dan dirimu yang tahu. Dan iman ini harus menyepakati, menjangkau apa yang sudah tersedia. Nah, hari ini kenapa kok saya mengatakan firman Tuhan yang tentang kasih karunia dan iman? Karena saya tergerak. Belakangan ini saya bertemu dengan orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Ya, sedang berdoa, sedang menggumuli sesuatu. Oleh sebab itu saya berpikir, saya mau bagikan ini. Karena kalau kita pikir iman itu adalah sesuatu yang saya perlu lakukan supaya bisa menggerakkan Tuhan menjawab doa saya, itu sebetulnya membuat kita capek, letih, akhirnya lelah, akhirnya lemah. Karena apa? Bebannya di kita. Bebannya kita kan saya yang harus mengusahakan supaya apa yang Tuhan sudah janjikan terjadi. Itu terjadi pada Abraham. Abraham juga sempat salah fokus. Abraham cinta dengan Tuhan, tapi waktu yang dijanjikan tuh nggak datang-datang. Bukankah dia bapak orang yang beriman? Dia beriman ini kalau rencana Tuhan, janjinya Tuhan pasti tercapai. Tapi sayangnya, dia itu ingin menggerakkan Tuhan, membantu Tuhan, karena disuruh oleh istrinya, ayo kamu sama aja sama Hagar, jadi nanti terjadilah keturunan. Jadi kita sudah menyelesaikan dan akhirnya terjadi. Nah, bukan itu. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa firman Tuhan katakan kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita lihat. Itu betul. Karena kita lihat banyak kanan kiri membuat iman kita lemah. Tapi sekali lagi, iman kita itu hanyalah menyepakati, menjangkau, meraih sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Nah, masalahnya, Bapak Ibu tahu nggak yang sudah Tuhan sediakan?
Kalau Bapak Ibu tidak membaca firman Tuhan, nggak ngerti apa yang Tuhan sudah sediakan. Nggak mengerti kalau Dia begitu mengasihi engkau. Makanya kenapa saya mau katakan bahwa Allah oleh anugerahnya itu sudah bertindak. Sudah menyiapkan rancangan hidup bagi kita semua yang terbaik, yang sempurna. Bahkan rencana Tuhan ada sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, bertumbuh, Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan melalui putranya Yesus Kristus yang dilakukan di kayu salib. Itulah kasih karunia, karena sebetulnya kebutuhan terbesar manusia itu adalah penebusan dosa, karena kita semua udah berdosa. Kita ini lahir belum melakukan apa-apa, udah berdosa. Kita berdosa bukan perbuatan dosa kita berdosa karena memang kita turunannya Adam. Kita berdosa dan maut adalah buahnya, kematian. Tapi kasih karunia Tuhan membuat kita punya pilihan. Tuhan yang udah menyediakan keselamatan tuh untuk semua orang sebetulnya. Ya, Dia nggak mau satu orang pun binasa, semua orang. Tuhan tuh sudah mati menebus dosa semua orang. Tapi apakah semua orang selamat? Enggak. Ada bagian dari kita. Bagian kita adalah percaya. Dengan mulut mengaku, tapi dengan hati kita percaya. Itu dia iman kita. Nah, sekali lagi saya mau katakan ini minggu-minggu kita akan merayakan Jumat Agung. Karena habis ini Jumat Agung, minggu depan sudah Paskah. Saya mau katakan hari ini, kalau Bapak Ibu sekalian datang, karena saya merasa ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul dengan kebutuhan finansial yang seakan-akan ini tidak cukup-cukupnya. Padahal bulan lalu kita berbicara mengenai Tuhan yang menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Tapi pergumulan ini kok gak habis-habisnya. Hari ini saya mau Bapak mengerti bahwa ada kasih karunia Tuhan untuk engkau berjalan di dalam kemenangan. Setelah engkau terima Tuhan, engkau tetap punya kasih karunia Tuhan. Bukan hanya untuk sebagai pendatang ke gereja ini, enggak. Tapi sebagai umat pilihan Allah yang datang dan menikmati kasih karunia. Persekutuan dengan Tuhan yang begitu intim, yang membuat engkau menang. Tadi saya katakan saya bersyukur. Tadi kursinya penuh. Karena ini kerinduan hati kita supaya orang balik kebaktian onsite. Amin. Ya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kasihnya sempurna. Kalau Bapak Ibu nggak datang ke gereja, itu tidak membuat kasih Tuhan berkurang. Sebaliknya kalau kita kurang nggak ke gereja itu juga ya berarti kasihnya Tuhan enggak. Tapi saya mau katakan pergi ke gereja itu penting. Saya katakan di sini Bapak Ibu luar biasa. Tapi saya katakan yang lagi nonton, mungkin ini nontonnya bukan live, klip video. Saya gak mau menyala-nyalakan, tapi saya mau katakan kasih Tuhan itu stabil. Kasih Tuhan tidak tergantung karena engkau rajin ke gereja, engkau tidak rajin ke gereja. Enggak. Kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Tapi ada tapinya. Kalau kita tidak ke gereja, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, ya siang dan malam, kita itu nggak mengerti kalau Tuhan tuh kasih. Kalau nggak ngerti Tuhan tuh mengasihi, kita nggak ngalami kasih Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengasihi? Ya, Tuhan mengasihi. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang datang ke tempat ini mendengar firman Tuhan. Bukankah iman kita yang dikuatkan? Iman timbul karena pendengaran. Dengar firman. Makanya kalau datang sini kan kita mendengar firman. Itu dikuatkan. Jadi kasih Tuhan itu sempurna. Tidak ada hal apapun yang bisa engkau lakukan untuk membuat dia lebih mengasihimu. Tidak ada. Dan tidak ada
hal jelek, hal yang engkau lakukan yang membuat dia berkurang kasihnya, juga tidak ada. Tapi satu hal, kita bisa belajar membaca firman, tekun, berdisiplin dalam ibadah. Karena apa? Bukan untuk menggerakkan Tuhan menjawab doa saya, tapi untuk menggerakkan diri saya, menggerakkan hati saya, supaya selaras, bisa terima ini loh apa yang firman Tuhan katakan dan bisa mengaminkan. Sehingga apa yang Tuhan catat di firman Tuhan ini firman Tuhan ini, Alkitab ini surat cintanya Tuhan, surat cinta. Bapak Ibu masih ingat enggak waktu baca surat cinta dari pasangannya waktu pacaran? Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan? Oh, enggak ada yang ingat semua. Yang baru menikah juga enggak tahu ya, mungkin sekarang bukan surat cinta tapi WA cinta atau apalah. Tapi pasangan yang sedang jatuh cinta menunggu kata-kata cinta dari pasangannya. Benar kan ya? Benar? Saya tanya anak saya, benar? Ya, yang pengantin baru itu mestinya iya benar. Nah, yang udah lama saya mau katakan, jangan lupa dulu gimana. Ini cuman sedikit tambahan. Kemarin saya merayakan 2 hari terpenting dalam hidup saya. Karena apa? Kemarin saya berulang tahun 61 tahun. Itu penting ya. Tapi ada yang lebih penting. Kemarin tuh ternyata hari anniversary, karena saya menikah di hari pernikahan tuh ya hari ulang tahun, itu 30 tahun. Ya tahun 93 menikah, jadi udah 30 tahun. Tapi saya nggak lupa itu, saya tulis surat cinta kepada Pastor Sam, saya nggak lupa. Karena saya yang tulis, saya nggak lupa. Tapi Pastor Sam lupa atau enggak, saya nggak tahu, dia udah menikmati Tuhan dengan indah. Tapi saya mau katakan, saya ingat waktu itu saya tulis surat cinta untuk 15 hari dia mau pelayanan ke luar negeri ya. Jadi saya tulis surat cinta 1 hari 1. Jadi tanggal ini saya tulis di amplop ya, romantis ya. 30 tahun lalu itu romantis. Saya tulis pendek-pendek aja tapi tulis 15 surat cinta. Saya nggak tahu ada nggak saudara yang begitu. Tapi saya begitu. Dan saya setelah pisah kan, terus saya tanya sama Pastor Sam, Hani gimana? Udah hari keberapa ini? Udah baca ya? Maksudnya apa? Saya mau nunggu responnya. Dalam membaca surat cinta tersebut saya bayangkan pasti dia terkesima. Pasti dia buat terkangen, terkagum, pasti dia kangen pengen cepet balik gitu ya. Pasti dia menantikan tiap hari, dia akan menantikan. Besok baca 1 lagi. Jadi ini baru hari ketiga ya, saya tanya, gimana? Udah baca? Lalu dia katanya, udah. Gimana? Pastor Sam kata, udah aku baca semuanya lengkap 15, saya buka semua, saya baca, udah selesai. Itu, itu. Ya gak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, jangan menuntut pasanganmu seperti yang dipasangan di film Korea gitu, yang wow gitu. Gak usah nuntut gitu. Ya udah dibaca. Maksud saya 1 hari 1. Ya itu saya sempat begitu. Tapi maksud saya kenapa ya saya bikin 1 hari 1? Tuhan menulis surat cinta. Ada juga per hari ada. Tapi Tuhan gak seperti saya. Kalau mau dibaca semuanya, Tuhan juga seneng. Masalahnya gak keburu baca. Tapi 1 ayat renungan yang kita kirimkan melalui WA jemaat, grup jemaat yang ada, itu dibuat oleh hamba-hambanya. Ya, dibuat dengan serius untuk membantu Bapak Ibu bisa merenungkan sedikit. Itu surat cinta Tuhan. Supaya Bapak Ibu baca. Jadi kalau kita nggak baca, kita nggak ngerti kasihnya Tuhan. Kalau kita nggak ngerti kasihnya Tuhan, kita susah untuk mempercayakan hidup ini ke dalam tangannya. Amin. Oleh sebab itu 1 ayat lagi. Ada nggak ayat? Ya, ada ayat. Untuk
Untuk sebuah ayat yang saya mau bagikan yang Bapak Ibu untuk mengerti ya. Ini aplikasinya gimana? Ya, saya percaya pada Tuhan. Saya percaya pada kasih karunia-Nya. Ini aplikasinya kalau saya sedang mendoakan pergumulan. Kalau ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ya. Saya dapat ayatnya, saya tahu Tuhan berjanji. Di mana janjinya? Karena kalau Tuhan janji, kamu harus tahu benar Tuhan janji. Apa buktinya Tuhan janji? Makanya perlu baca firman. Tapi engkau menemukan ayatnya dan engkau baca, engkau imani, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita senang ayat yang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya benar. Dan kita perlu mempercayainya benar-benar dengan iman. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Tapi apakah manifestasinya saya sembuh? Mungkin belum. Kok saya masih harus makan obat? Tapi kita tahu bahwa oleh bilur-bilurnya Tuhan telah menyembuhkan. Kita perlu percaya kasih karunia Tuhan ada. Kesembuhan diberikan kepada kita. Kesembuhan kehendak Tuhan. Kalau engkau enggak percaya kesembuhan kehendak Tuhan, susah. Berarti kalau engkau ke dokter, engkau melawan. Karena apa? Ada orang yang percaya ada lagunya, qui sera sera, apa yang terjadi, terjadilah. Saya katakan sebagai umat Tuhan, berserah sama menyerah kepada Tuhan itu beda. Berserah maksudnya pasrah, beda dengan berserah. Menyerah kalah, itu berbeda dengan berserah. Saya mau katakan kita perlu berserah, bukan menyerah. Sekali lagi, kita perlu berserah, bukan menyerah. Kalau kita sakit, ya, ini ayatnya. Ayatnya adalah Tuhan sudah memikul dosa, ya, supaya kita ini bisa mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Dan ini salah satu kebenaran, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Oleh sebab itu ini karena kasih karunia, sekarang bagian kita adalah iman. Gimana tadi? Iman di PowerPoint tadi yang pertama, iman itu bukan ayo Tuhan sembuhkan. Itu namanya menggerakkan Tuhan. Kita enggak menggerakkan Tuhan sembuhkan. Enggak, tapi kita percaya. Terima kasih. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib buat saya. Dan sudah menyediakan kesembuhan bagi saya. Sekarang dalam keadaan tubuh yang lemah, saya percaya. Nah, itu iman. Saya menjangkau. Karena saya sudah sepakat benar oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib. Aku ini sudah disembuhkan. Meskipun masih sakit ini. Meskipun hasil lab itu masih gak karu-karuan. Tapi aku percaya itu namanya iman. Dan iman juga membuat kita memelihara tubuh kita seperti yang Pastor Hari katakan. Makanya kita jadi bisa memelihara dengan baik, punya kerinduan, punya penguasaan diri untuk melakukan yang terbaik untuk tubuh kita. Jadi hari ini sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin. Ada kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Keselamatan, kesembuhan, perlindungan, kelepasan. Ada beberapa perlu dilepaskan dari satu kebiasaan yang membinasakan, yang membuat nanti engkau celaka. Engkau butuh kebebasan, kelepasan. Tuhan sediakan hadiah kasih karunia karena engkau tidak bisa melakukannya sendiri. Amin. Nah, hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Enggak kebetulan. Firman Tuhan yang saya mau bacakan dari Efesus 1. Efesus.
Maksudnya yang tadi saya sudah bacakan dari Efesus, yang tadi saya sudah bacakan Efesus 1, saya mau meringkasnya bahwa sebetulnya kita ini akhirnya harus mempunyai cara pandang yang benar terhadap kasih karunia dan iman. Cara pandang yang pertama, saya sebut paradigma yang pertama ya. Yang pertama adalah PowerPoint-nya. Kalau saya itu percaya dan mempercayakan hidup ini. Maksudnya dalam situasi yang sedang kau hadapi, nggak tahu itu sakit penyakit atau apa ya, kebutuhan, tantangan, kekurangan, apapun lah. Tapi kita percaya dan mempercayakan hidup ini, situasi ini dengan tenang dan damai. Karena apa? Kita tahu di dalam keyakinan kita apa yang sudah Tuhan sediakan. Nah, ini paradigmanya. Ini namanya kita meresponi kasih karunia dengan iman yang benar. Ini saya percaya. Banyak orang kata saya percaya, tetapi tidak mempercayakan hidupnya waktu keadaannya sulit. Tidak mempercayakan hidupnya. Jadi nggak tenang. Tapi di sini kan mempercayakan hidupnya akan punya ciri-ciri. Kalau dalam situasi buruk sekalipun akan ada ketenangan dan damai sejahtera. Karena apa kok bisa tenang meskipun di dalam badai? Karena ada keyakinan akan apa yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, paradigma yang kedua, ini yang perlu kita hindari. Saya mengupayakan melakukan sesuatu untuk membuat Tuhan bertindak, yaitu menyembuhkan, mencukupi kebutuhan dan lain-lain lah. Dengan kekuatan sendiri ini berat. Karena apa? Bebannya ada di dalam diri saya. Ini yang sering dialami dan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kelihatannya saya mengupayakan, saya beriman, saya percaya, tapi memaksa, seakan-akan membuat Tuhan harus bertindak. Coba kalau dirubah, ya Tuhan, aku butuh tindakanmu, aku butuh pemeliharaan Tuhan, aku butuh apapun itu, tapi biarlah dengan sikap percaya, dengan hati kita percaya, kita menjadi tenang dan punya damai sejahtera. Amin. Sekali lagi makanya kenapa kita mesti merenungkan firman, membaca firman, belajar firman, Bible study, ikut sel, ke gereja, tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Untuk apa? Untuk menguatkan kita, untuk menjaga hati, menjaga hatinya kita. Seringkali kita tuh berdoa dan pengen seakan-akan mengubah supaya Tuhan, mengubah hati Tuhan. Itu enggak alkitabiah. Kita yang mesti menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancarlah kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu itu tidak baca firman, karena memang kalau baca firman kok ngantuk, ya ngantuk. Tiap kali pas firman Tuhan disampaikan ngantuk. Baca firman nggak ngerti, ngantuk. Itu yang mesti diperangi, itu yang mesti dilawan, itu mesti diupayakan untuk bangkit. Tapi bangkitnya apa? Bukan supaya Tuhan menjawab doa, tapi supaya hati kita ini loh nggak keras, hati kita tetap lembut. Jadi kita nggak salah karena hati kita udah ada. Kalau kita keras, Tuhan mau melakukan apapun ini nggak percaya. Karena udah nggak percaya Tuhan sanggup melakukan, akhirnya masa bodoh. Ngapain baca firman, apalagi ngapain kita ke gereja, karena semua baik-baik aja, tetap ada masalah dan aku bisa membereskan. Tapi hari ini di minggu pertama bulan April ini, kita mau kembali menyadari, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu. Aku mau lebih lagi belajar supaya aku bisa memahami betapa tinggi, betapa dalam,
betapa lebarnya kasih Tuhan. Supaya kalau aku tahu, aku bisa ngalami. Kalau aku alami, aku bisa membalas. Kadang-kadang kita nyanyi, aku mau membalas, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Tuhan dengan hatinya tersenyum, ya. Kalau engkau udah merasakan kasih Tuhan, engkau akan otomatis membalas. Jadi bukan yang paradigma yang mengupayakan dengan kekuatan sendiri, apalagi dengan ngotot, membuat engkau capek. Amin. Mari kita siapkan hati hari ini. Saya undang Bapak pemain musik untuk bangkit berdiri. Kesimpulannya adalah Tuhan bertindak. Tuhan tuh peduli. Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Dan Dia bertindak oleh kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik, yaitu penebusan, pengampunan bagimu. Dan imanmu tidak membuat Tuhan melakukan sesuatu. Karena Tuhan telah mati dan bangkit bahkan sebelum kau lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi Dia telah menyatakan kasih-Nya kepadamu. Dan sekarang iman adalah sepakat, menerima, menjangkau, menggapai, menerima, dan berkata, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah menyediakan segala sesuatu bagiku. Amin. Bapak Ibu, siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Luar biasa. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Terlebih dahulu saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di hosti ini ada ayat firman Tuhan. Bapak Ibu baca lebih dulu, saya percaya firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya secara luar biasa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku Mari tetap dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Nyanyikan lagu ini lebih luar biasa, katakan kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. ku hidup karena kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Tiada pernah
aku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu Kasih-Mu memberikan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. darah-Mu telah tercurah bagiku, Pengorbananmu sempurna. Bapak Ibu, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah, supaya hidup kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa, yang sempurna, yang kita terima dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, lebih dulu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, siapkan cawan berisi anggur. Kalau sudah siap, Bapak Ibu bisa angkat lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Darahnya yang tercurah membuat dosa-dosa kita dibersihkan oleh darah itu, dan kita menjadi layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Darahnya membuat kita terbebas dari kutukan dosa, dan darahnya membebaskan kita dari sakit penyakit. Darahnya juga yang membebaskan kita dari segala macam hal-hal yang buruk yang ada di dalam hidup kita, untuk Tuhan gantikan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, lebih dulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amen. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Sambil bersyukur kepada Tuhan, angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan, Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohmu, darah-Mu telah tercurah bagi pengorbananmu sempurna Tuhan. Pengorbananmu
bersyukur oleh pengorbananmu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Pengorbanan yang memampukan kami sampai detik ini untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Kami yang dulunya adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan sekarang tebus dengan cara luar biasa. Sehingga kami bukan hanya ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia, tapi tubuh kami pun mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Segala apapun yang kami pergumulkan, kami percaya Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Oleh karena itu, izinkan kami Tuhan, untuk kami siap melayani Engkau Allah yang Maha Tinggi. Kami bukan hanya sebagai orang-orang yang pasif di dalam gereja ini, tapi kami benar-benar melayani Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk lebih dulu. Silakan duduk. Saya ada 2 pengumuman. Yang pertama, setelah ibadah ini akan ada pasar murah di bawah. Bapak Ibu bisa melihat di sana baju-baju atau apapun ya, perlengkapan yang bisa Bapak Ibu beli dengan harga yang sangat murah. Itu merupakan cara untuk Bapak Ibu juga bisa membantu pelayanan gereja, juga memberkati gereja, juga memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Itu pengumuman pertama. Yang kedua tadi Pastor Fani sudah bilang, minggu-minggu ini ulang tahun. Gitu. Ulang tahun. Nah, saya percaya Bapak Ibu pasti mengasihi Pastor Fani kan? Amen. Ya, siapa di tempat ini yang mengasihi Pastor Fani? Wow, semuanya Pastor. Saya cuma minta satu hal aja. Bapak Ibu mau doakan Pastor Fani? Ya, Pastor Fani bisa saya undang maju ke depan, Pastor. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Boleh bangkit berdiri semuanya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Stop dulu. Kita hitung 3 kali biar lilinnya ditiup sama Pastor Fani. Oke, 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, saya minta tolong kita arahkan tangan ke Pastor Fani, minta Cik Yunita untuk berdoa buat Pastor Fani. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Fani yang berulang tahun. Tanggal 1 April bertambah 1 usia lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan bertambah usia Tuhan, bertambah kepercayaan-Mu atas hidupnya, di dalam menggembalakan jemaat-Mu, di dalam menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya damai sejahtera sukacita-Mu, kebajikan kemurahan selalu mengikuti sepanjang hidupnya Pastor Fani. Apapun yang kerjakannya dibuat Tuhan berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan Pastor Fani. Semakin indah dia melayani Engkau, dan apa yang menjadi pergumulan doanya, Tuhan menjawab doanya. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan mempunyai seorang gembala Pastor Fani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berikan dia kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu tetap berdiri. Pastor Fani bisa kembali untuk kita adakan doa berkat. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
Bapak Ibu semuanya, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Tuhan dengan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan